puji Tuhan, kita bersilakan dulu. Kita berdoa Tuhan sebagai kepala, kita berdoa Tuhan sebagai gembala, menuntun kita, membimbing kita sampai masuk surga. Haleluya. Kembali kita pujian kita, jadikan kami sekawanan domba. Kita akan menikmati firman Tuhan yang menolong memimpin mengajar kita, buka hati kita buka pikiran kita, untuk kita rasakan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, kuasa ya Tuhan, segenap tubuh jiwaku.
kami Tuhan, Engkau selalu menyucikan kami lewat firman-Mu ya Tuhan, agar hidup kami, baik perkataan perbuatan kami, menyaksikan perbuatan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tidak bisa kami hitung segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu mengalir bagi kami. Malam ini kami boleh ada Tuhan karena pertolongan Tuhan begitu kuat menyelamatkan kami, menolong kami Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami bergairah untuk memuji Engkau, menyembah-Mu. Sungguh kami meletakkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Rabi kami malam ini untuk menerima firman kehidupan, menjamin hidup kami, firman yang kuat menguatkan kami, bahkan firman yang tajam yang selalu menyucikan kami, bahkan tersedia tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memampukan kami mengubah darah daging kami ini Tuhan, untuk menjadi sama dengan Engkau, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi kami semua, sejauh mana suara ini dengar, setiap telinga diberkati oleh Tuhan. Firman ini jadi iman kepada kami semua dimanapun, dan kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman pengajaran ini. Kami bersyukur menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita sungguh bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan yang kita rasakan malam ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberikan Tuhan kesempatan yang baik malam ini untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Kemarin di kebaktian doa sudah kita pelajari Tuhan menjadikan kita bukan hanya untuk sekedar bekerja di bumi ini saudara-saudara, tapi tujuan utama seharusnya kita ada di bumi ini untuk menyembah Tuhan saudara-saudara, karena Tuhan sudah sediakan semua dari hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan ciptakan semua kebutuhan kita ya, dan begitu melimpah Tuhan berikan saudara-saudara semua. Buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kata Tuhan. Tidak ada kekurangan apapun. Tapi sayangnya Adam dan Hawa tidak sujud menyembah Tuhan. Ya, malah lebih dengar-dengaran kepada suara iblis sampai Tuhan mengusir dia hidup dengan kesukaran-kesukaran. Tapi kita bersyukur hari-hari ini Tuhan ingin pulihkan kita saudara-saudara. Dan saya sangat percaya saudara diberkati Tuhan. Ya, tetap kita yang utama adalah menyembah Tuhan, itu tujuan kita. Makanya dikasih Tuhan napasnya dalam hidup kita. Belajar kita untuk selalu menyembah Tuhan, karena penyembahan kita akan membuat tirai daging kita ini koyak dan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan saudara-saudara. Nah, malam hari ini kita masih punya tema yang baru, adalah Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Ya, jadi kepala jemaat itu adalah Kristus. Dia yang menyelamatkan tubuh. Kristus yang menyelamatkan tubuh kita, saudara. Menyelamatkan mempelainya, menyelamatkan tubuhnya. Dan sungguh-sungguh kita sadari saudara-saudara, dan penting kita melihat ini, Kristus sebagai kepala. Ya, kita adalah jemaatnya, kita adalah tubuhnya. Dan tubuh tidak mampu menyelamatkan dirinya, kepala yang menyelamatkan saudara-saudara. Ya, dan memang begitu hidup kita ini, dari kepala ini semua mengatur saudara-saudara. Ya, kalau tangan kita patah masih bisa hidup sudah, tapi kalau sudah dipatahkan lehernya, diputuskan antara putus kepala dengan tubuh, nggak ada lagi bisa berbuat apa-apa. Dari kepala ini semua mengalir saudara-saudara. Ya, dikit aja stroke di kepala ini, semua bagian badan ini akan berpengaruh saudara-saudara. Kita baca ayat ini saudara-saudara, kita temukan di Alkitab kita. Kristus adalah kepala dan kita adalah jemaatnya saudara-saudara. Efesus pasal 1 saudara temukan di Alkitab kita, dan kita memohon kepada Tuhan senantiasa setiap tema yang
Tuhan berikan ini menjadi satu kepastian kepada kita. Makanya saya selalu untuk tahun ini punya tema-tema. Setiap ibadah ada tema yang baru, saudara-saudara sekalian. Ya, kita baca Alkitab kita ini, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-22 mulai semestinya. Ya, sampai dengan ayat 23. Jika saudara sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini saudara-saudara, Kristus yang adalah kepala bagi kita. Ya, Kristus sebagai kepala dan kita adalah jemaatnya, saudara-saudara, dan Dialah yang akan menyelamatkan hidup kita. Ya, jadi ada 3 yang harus kita perhatikan, saudara-saudara, supaya kita menikmati Kristus sebagai kepala untuk menyelamatkan tubuhnya. Tubuhnya itu adalah keseluruhan anggota tubuh Kristus, saudara-saudara sekalian. Ya, ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus telah melakukan, ya, menyelamatkan tubuhnya, dimulai dari menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu yang sudah kita baca, saudara-saudara. Segalanya telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ya, Dia kepala, saudara-saudara. Kalau disebut segalanya ditaklukkan, ya, kalau di ayat ini berkata, saudara-saudara, segala sesuatu telah diletakkan. Terjemahan lengkapnya, segala sesuatu telah ditaklukkan. Berarti ada kemenangan-kemenangan. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Jadi kita kalau menerima Yesus sebagai kepala, saudara-saudara, kita sungguh bersyukur. Segala pergumulan kita, masalah-masalah, segala semua sudah ditaklukkan, sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, supaya kemenangan-kemenangan itu bukan hanya kepada Kristus, tapi kemenangan itu justru kepada kita juga merasakan kemenangan itu, saudara-saudara. Makanya disebutkan lagi ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ini, saudara-saudara, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai kepala jemaat, ya, Dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan mempelainya, menyelamatkan tubuhnya dengan cara menaklukkan segala sesuatu. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, ketika kita merasakan Kristus sebagai kepala, ditaklukkan semua. Ya, tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan. Bahkan musuh terakhir di 1 Korintus 15, musuh terakhir maut itu sudah ditaklukkan, sehingga jemaatnya nggak dikuasai maut. Ya, kepada Petrus dulu disebutkan, jemaat gereja Tuhan tidak dikuasai maut. Ya, meninggal boleh tapi tidak dikuasai maut. Ya, kenapa? Karena segalanya sudah ditaklukkan. Musuh terakhir, pergumulan terakhir adalah maut, karena manusia begitu takutnya terhadap maut, saudara-saudara. Tapi itu pun sudah ditaklukkan oleh Kristus dan semuanya ditaruh di bawah kakinya, saudara-saudara sekalian. Ya, 1 Korintus 15 kita baca ini, yang sering sudah kita baca, saudara-saudara. Ya, semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. 1 Korintus 15. Ya,
ayat yang ke-54 mulai saya baca saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tapi syukurlah kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kemenangan atas maut. Kenapa kita percaya kemenangan atas maut? Supaya kita tidak goyah, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit goyah, saudara-saudara. Supaya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Makanya dilanjutkan 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau Kristus sudah menang, itu kepada jemaatnya juga kemenangan. Supaya apa? Jemaat tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya ulangi ini, kalau kita sudah dikalahkan dari maut, bukan hanya untuk saya kerja, saya makan, saya usaha. Bukan, saudara-saudara. Kalau kita tidak dikuasai maut lagi, tujuannya supaya kita giat. Ya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kesalahan kita kan seringkali begitu. Ada orang sakit, didoakan, ya sembuh, setelah itu nggak ke gereja. Setelah itu nggak melayani Tuhan. Mungkin tekadnya dulu, aduh kalau saya sembuh, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh beribadah. Dilepaskan Tuhan dia dari maut. Tapi nggak beribadah, nggak melayani Tuhan, kan mengecewakan Tuhan, saudara-saudara. Padahal kelepasan kita dari maut karena Kristus adalah kepala jemaat. Dia menyelamatkan tubuhnya supaya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Makanya banyak, coba kalau KKR kesembuhan, aduh rame-rame orang, ayo saya mau sembuh. Setelah sembuh, ke gereja pun enggak, melayani Tuhan pun enggak. Coba. Jadi kita saudara-saudara, yang pertama Kristus lakukan untuk keselamatan jemaatnya adalah menaklukkan segala sesuatu di kaki Kristus. Jadi gak ada yang tidak ditaklukkan. Masalah apapun masalah kita, musuh terakhir aja ditaklukkan, apalagi masalah-masalah yang kebutuhan ekonomi, apalagi sudah masalah sekolah, pendidikan, masa depan, saudara-saudara. Ya, udah, ya sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita menerima Yesus sebagai kepala jemaat yang menyelamatkan tubuh. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, ya, dari segala sesuatu, bahkan dari maut diselamatkan, ayo giat kita. Dan puji Tuhan, saudara kita yang selalu sudah belajar giat dalam ibadah, dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya ibadah, untuk pekerjaan Tuhan banyak harus kita kerjakan, saudara-saudara. Ya, pekerjaan Tuhan banyak yang harus kita kerjakan, saudara-saudara, selama kita hidup di dunia. Jadi jangan hanya pekerjaan-pekerjaan daging, pekerjaan dunia, saudara-saudara. Giat kita mulai dari berdoa, pelayanan, apa saja dipercayakan Tuhan pelayanan kita. Ya, mungkin kita dihitung orang, pelayanan cuma segitu. Gak apa-apa, saudara-saudara. Karena yang menilai pelayanan kita bukan manusia, kita melayani Tuhan. Seumpama kita sederhana, pelayanan kita, gereja ini sederhana, saudara-saudara, tapi kita kesempatan bagi kita semua giat dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang pendoa siapat, ada yang main musik, ada bagian kor, ada pujian, ada kolekte, ada banyak pelayan perjamuan suci dan seterusnya itu. Ya, makanya Tuhan melihat kita ini sudah kulepaskan dari maut, gak lagi dikuasai maut, sudah ditaklukkan maut.
benar-benarlah dia giat untuk melayani Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, agar kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, karena dialah menyelamatkan tubuh, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, kemenangan-kemenangan karena ditaklukkan semua, berarti kemenangan-kemenangan Kristus itu adalah kemenangan kita. Pertama, supaya kita melayani Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara, melayani Tuhan kita. Ya, yang kedua, saudara-saudara, supaya kita juga duduk di kaki Tuhan, dekat kaki Tuhan. Ya, dekat kaki Tuhan. Ya, agar kita dekat kaki Tuhan. Kalau semua ditaklukkan di kaki Kristus, Efesus tadi, saudara-saudara, berarti kita harus dekat. Kalau mau kita alami kemenangan-kemenangan dari semua masalah kita, dari semua perjuangan kita, menang atas iblis, atas dunia, atas daging, rahasianya dekat. Ya, rahasianya kita dekat kaki Yesus, duduk dekat kaki Yesus. Ya, semakin kita duduk dekat kaki Yesus, kita berhasil melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena dekat dengan kaki Tuhan. Ya, Lukas pasal 10. Maria dan Marta, saudara-saudara. Ya. Jadi rahasia melayani bukan saya mampu melayani, saya bisa, saya enggak. Karena kita dekat kaki Yesus lah, maka kita bisa menang melayani Tuhan. Ya, Lukas, saudara-saudara. Ya, jadi tujuan dari Kristus memberikan kemenangan bagi kita, menaklukkan musuh terakhir adalah maut, ya, supaya kita melayani Tuhan. Modal kita melayani Tuhan duduk dekat kaki Kristus, pasal 10, Lukas pasal yang ke-10 ayat 39. Ya, saya baca demikian mulai 38. Ya, demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi rahasia melayani bukan karena kekuatan kita. Duduk dulu kita dekat kaki Tuhan, supaya pelayanan kita nanti ya tidak banyak persungutan, saudara-saudara. Ya, tidak banyak mengomel, tidak merasa mampu, ya, atau merasa diri sendiri. Ya, duduk dekat kaki Tuhan. Ya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi supaya kita, saudara-saudara, melayani Tuhan karena sudah dilepaskan kita dari maut, ya, semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, agar kita juga bisa menang melayani Tuhan, saudara-saudara. Supaya pelayanan kita pelayanan menyenangkan di hadapan Tuhan, belajar kita untuk duduk dekat kaki Tuhan. Ya, kalau tidak, maka kita seperti Marta, saudara-saudara, melayani tapi penuh dengan merasa mampu, merasa sendiri, ya, disertai dengan banyak kekhawatiran, menyusahkan diri. Ya, inilah saudara-saudara, kalau nggak duduk dekat kaki Tuhan, kami pun sebagai hamba Tuhan, kalau nggak duduk di kaki Tuhan, banyak kali menyusahkan diri, saudara-saudara. Ya, merasa aduh saya saja melayani, kok orang lain kok enggak. Ya, kita lihat ini Marta ini, saudara-saudara, enggak duduk dekat kaki Tuhan, tapi justru selalu sibuk, saudara-saudara. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Sahabat merasa mampu, saudara-saudara. Ya, enggak duduk dia dekat kaki Tuhan, tapi terus sibuk, enggak mendengarkan firman.
Nah, kalau kita melayani Tuhan tanpa serius mendengar firman, ya kita merasa mampu. Wah, ini kok aku aja, kok yang lain kok enggak, ya. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Inilah kalau kita enggak duduk di kaki Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita anggap pelayanan ini karena kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Ya. Lalu Tuhan jawab ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Inilah kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi melayani Tuhan, ambil tempat yang terbaik, dekat kaki Tuhan, ya, dengarkan firman, saudara-saudara. Dan kalau berhasil bukan karena dia kuat, tapi karena iman firman yang didengar itu dipraktikkan, ya, karena firman yang sudah didengar itu. Makanya ke depan Maria ini punya pekerjaan, dia punya tabungan, dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan. Niat naruas tuh, saudara-saudara. Itu kan hebat sekali, ya. Dan betul-betul hidupnya diserahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Karena semua sudah ditaklukkan di kaki Kristus. Dan ketika kita dekat dengan kaki Kristus, kita ada harapan untuk melayani dengan kemenangan-kemenangan. Bukan melayani dengan kekhawatiran menyusahkan diri, saudara-saudara. Bukan melayani menyalahkan orang, bahkan menyuruh Tuhan, Tuhan tengok aku aja, saudara-saudara. Ya, tapi karena Kristus yang sudah menaklukkan semua di bawah kakinya, ya, dialah menyelamatkan tubuh. Untuk apa dia menyelamatkan tubuhnya? Supaya gereja Tuhan, jemaat, ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Modal dalam pekerjaan Tuhan bukan kepandaian, bukan kekayaan, bukan. Duduk di kaki Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Kita di pengajaran ini gembala tidak punya pekerjaan sampingan, gak buka toko, gak buka perusahaan, saudara-saudara. Gak punya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, dia dikhususkan untuk Tuhan. Di kaki Tuhan. Ya, kami hamba Tuhan ini banyak duduk di kaki Tuhan. Mulai dari berdoa, merenungkan firman, saudara-saudara. Ya, itu keberhasilan. Bahkan sidang jemaat juga kita semua, kalau mau pelayanan kita nanti pelayanan yang berkemenangan, pelayanan diarahkan kepada jemaat, mengarahkan pelayanan kepada Kristus, duduk di kaki Tuhan, coba rahasianya. Ya, duduk di kaki Tuhan. Dan sungguh-sungguh Alkitab kita mengajari senantiasa, saudara-saudara. Ya, asal kau dengar-dengaran kepada firman. Itu bangsa Israel dibilang, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, seperti Maria duduk di kaki Tuhan, berkat akan datang kepadamu. Berkat ini akan datang kepadamu, katanya. Ulang dulu sedikit kita. Dan Maria ini praktekkan itu di dalam hidupnya. Ya. Ulangan bagian-bagian terakhir 28 ini, 28-nya coba kita lihat, saudara-saudara. Ya. Kalau berkat datang, kita melayani, saudara-saudara, dengan tanpa persungutan. Ya. Karena itu didatangkan oleh Tuhan. 28 Ulangan ayat 1 mulai. Demikian, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi
Itu sudah kemenangan luar biasa. Dimulai dari ayat 2, apa ini pengangkatan Tuhan kepada orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Pengangkatan pertama adalah segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat akan datang. Puji Tuhan, saudara, diberkati Tuhan. Sebanyak cara Tuhan mendatangkan berkat bagi kita. Ya, kayak Petrus menebarkan jala satu malam gak dapat ikan, tapi ditebarkan jalan tempat dan ikannya yang datang. Kalau tadinya Petrus cari ikan di sana gak dapat. Tapi begitu dia dengar firman, perahunya dipakai untuk memberitakan firman. Juga dengar firman, Tuhan katakan, ayo tebarkan jalanmu. Ikannya yang datang. Itulah rahasia, saudara-saudara. Kalau kita dengar firman, berkat itu yang datang. Kalau kita yang ngejar lari dia, kata pengkhotbah. Kalau kita yang ngejar, terus ngejar lari, dia gak dapat. Karena dia seperti uap. Makin kita kejar, makin lari dia, saudara-saudara. Berkat itu hanya seperti uap. Ya. Ini yang pertama, cara Tuhan mengangkat kita. Asal kita seperti Maria tadi, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengar suaranya, berkat akan datang. Maria punya tabungan, saudara-saudara, dan itu dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hari-hari terakhir menjelang kematian Tuhan. Apalagi yang Tuhan kerjakan bagi kita ketika kita duduk dekat dengan kaki Tuhan, terus mendengarkan suaranya. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuh yang maju berperang melawan engkau. Banyak musuh, banyak pergumulan, banyak masalah, dan itu selalu datang, saudara-saudara. Tuhan membiarkan musuh maju berperang. Dibiarkan ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, ada yang rasanya menakutkan, mencekam dalam hidup kita. Musuh dibiarkan Tuhan datang. Tapi ayat ini berkata, Tuhan akan membiarkan musuh yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Berarti juga ada kemenangan ketika kita duduk dekat kaki Tuhan. Kemenangan. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Itu pengangkatan Tuhan yang kedua. Sudah kita diberkati, masalah-masalah kita Tuhan menghalaunya, Tuhan membiarkan musuh-musuhnya terpukul kalah, saudara-saudara. Ya, berarti kemenangan. Terakhir ayat yang ketiga, Tuhan menetapkan kita menjadi umat yang kudus seperti Maria tadi, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-9 itu pengangkatan Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Kalau sudah Tuhan tetapkan kita umat yang kudus, gak ada yang ini sudah ketetapan. Gak tawar-tawar lagi kita, saudara-saudara. Ya, saya umat yang kudus karena Tuhan yang menetapkan. Ya, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi gak ragu-ragu kita, saudara-saudara. Jadi yang pertama yang Tuhan lakukan untuk keselamatan tubuhnya adalah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, termasuk musuh terakhir adalah maut. Ya, kemenangan sudah terjadi kepada Kristus, dan kemenangan itu adalah untuk jemaatnya. Supaya apa jemaatnya? Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang membuat modal melayani Tuhan? Duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ya, Petrus sebelum penjala ikan penjala manusia duduk dulu dengarkan firman. Serahkan perahunya, dia duduk dengar firman. Itu awal dari pertama ketika Petrus akan terus melayani, terus dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi kita ini yang pertama, saudara-saudara, duduk di kaki Tuhan untuk mendengar firman.
Nah, di Amsal bilang kalau nggak mendengarkan firman, doanya pun kekejian. Jadi hamba Tuhan kalau nggak duduk di kaki Tuhan, ya nggak sungguh-sungguh dengarkan firman, pelayanannya pun kekejian bagi Tuhan. Makanya banyak orang melayani, bukan melayani Tuhan, tapi merusak pekerjaan Tuhan. Makanya ada ayat berkata, pada akhir zaman banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengusir setan, kami sudah perjamuan kudus, tapi Tuhan katakan, hai engkau pembuat kejahatan. Di mana kejahatannya, saudara-saudara? Ya, nggak dengar-dengaran kepada firman. Ya, dia melakukan menurut keinginannya. Ya, melayani untuk kepentingan-kepentingan lain, saudara-saudara. Makanya Tuhan, nyala engkau dari hadapanku. Kalau kita nggak duduk di kaki Tuhan untuk melayani Tuhan, kita seringkali doa kita pun kekejian, kata Alkitab, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar. Kalau doa saja kekejian, apalagi pelayanan, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar, saudara-saudara. Coba Amsal terakhir di situ, saudara-saudara. Jadi duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman. Itu modal kita melayani. Bukan karena kita mampu, kita kuat, saudara-saudara, tapi karena duduk di kaki Tuhan itulah rahasia kemenangan dalam pelayanan. 28 ayat 28 ayat 9, Amsal 28 ayat 9. Ya. Demikian Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi duduk di kaki Tuhan, mulai berdoa, dengarkan firman, dengarkan tuntunan Tuhan, supaya semua pelayanan kita bukan pelayanan kekejian. Jangan sampai Tuhan berkata, nyahlah engkau dari hadapanku. Semua pembuat kejahatan satu saat akan nyata itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita belajarlah, kita saudara-saudara sekalian, duduk di kaki Tuhan. Karena semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Rasul-rasul diberkati waktu di gereja mula-mula. Semua sidang jemaat meletakkan persembahannya di kaki rasul-rasul. Mereka berkecukupan, mereka diberkati, kata Alkitab. Karena di kaki Tuhanlah letaknya segalanya, saudara-saudara. Ini yang pertama yang harus kita perbuat, yang Kristus lakukan. Yang kedua yang Kristus lakukan untuk keselamatan tubuhnya adalah dia tampil sebagai imam besar. Tadi tampil dia untuk menaklukkan semua di bawah kakinya. Itu yang pertama. Ya, menaklukkan semua di bawah kakinya. Kita dekat dengan kaki Tuhan. Bisa kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh. Semakin dekat kaki Tuhan, semakin ada harapan pelayanan kita menyenangkan di hadapan Tuhan. Lalu apalagi yang kedua yang Kristus lakukan kepada jemaatnya untuk menyelamatkan jemaatnya, saudara-saudara. Yang kedua adalah dia tampil sebagai imam besar. Ya, dia tampil sebagai imam besar melayani jemaat di tempat kudus. Ini yang kedua, saudara-saudara. Tadi musuh sudah ditaklukkan. Ya, kita sudah menang karena di kaki Kristus ada kemenangan. Kok kita bisa melayani karena dekat dengan kaki Tuhan. Ya, setelah kita dekat dengan kaki Tuhan, ada lagi yang kedua, saudara-saudara. Kita melihat Kristus sebagai kepala, dia imam besar melayani kita, melayani di tempat kudus, bukan di halaman, saudara-saudara. Imam besar tidak disuruh melayani di tempat kudus. Coba Ibrani kita baca, saudara-saudara. Tuhan tampil untuk menyelamatkan tubuhnya. Dia tampil sebagai imam besar. Ya, kita bersyukur, saudara-saudara, lengkap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Untuk menyelamatkan jemaat, dia sebagai kepala jemaat, dialah menyelamatkan tubuh. Ibrani pasal yang ke-8. Ya, saya baca demikian, Ibrani 8.
Demikian ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Perhatikan ayat 2 ini, saudara-saudara. Ya, jadi dia duduk di tahta maha besar di sorga. Lalu perhatikan, dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Nah, melayani ibadah di tempat kudus yang yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi pelayanan imam besar adalah di tempat kudus, saudara-saudara. Ya, di situ kita temu pelayan imam besar di halaman imam-imam. Tapi imam besar, Yesus yang duduk di tahta kemuliaan, dia akan hadir ketika kita beribadah di ruangan kudus. Beribadah 3 macam ibadah. Nah, inilah makanya harus kita pelajari, saudara-saudara. Ya, agar jemaat mengalami pelayanan imam besar, jemaat yang adalah tubuhnya harus berada di tempat kudus. Makanya kita ngotot, kenapa lah harus 3 macam ibadah? Ya, karena mau kita menikmati pelayanan imam besar. Dan kita rasakan pelayanan imam besar, saudara-saudara sekalian. Mulai berdoa syafaat bagi kita, melakukan banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara-saudara. Gereja Tuhan, jemaatnya harus berada di ruangan kudus. Ya, atau seringkali kita sebutkan jemaat harus menjadi imam-imam. Karena imam-imam di tempat kudus, yang bukan imam-imam gak boleh masuk tempat kudus. Bangsa Israel hanya di halaman. Dan imam-imam lah, saudara-saudara, yang akan datang ke ruangan kudus untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi setiap imam-imam yang berada di ruangan kudus, ya, dialah akan merasakan pelayanan imam besar, saudara-saudara. Jadi meningkat kita. Tadi musuh sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Mari kita melayani dekat kaki Kristus untuk kita melayani. Ya, lanjut kita sudah menjadi imam-imam. Ya, menjadi imam-imam, saudara-saudara sekalian. Ya, kita baca ini, sudah sering kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. Kamu dulu bukan umat, kita bangsa kafir, saudara-saudara. Tapi Tuhan pilih kita, Tuhan tentukan kita. Karena imam-imam perjanjian lama tersandung, saudara-saudara. Tapi kita imam-imam dari bangsa kafir jangan gampang tersandung. Ya, ayat yang ke-8 dulu mulai, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-8. Ya, demikian. Mereka tersandung padanya, ini bangsa Israel, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itulah mereka juga telah disediakan. 9. Tetapi kamulah, dulu bangsa Israel imam-imam, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini, saudara-saudara, ya, berada di ruangan kudus sebagai imam-imam, ya, supaya kita merasakan kehadiran imam besar, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, kita tekuni sampai Tuhan datang 3 macam ibadah ini. Jangan tersandung. Ya, orang tersandung itu karena tidak taat kepada firman. Itu saja orang tersandung. Oh, tersandung karena si Anu nggak taat, dia pasti nggak taat. Kalau dia taat, biar orang mau bagaimana caranya menyandung, nggak apa-apa, kita nggak bakal tersandung. Ya, dan memang banyak sandungan, kata nyanyian kata kita, banyak membuat kita tersandung. Tapi kita tidak mau tersandung karena kita taat. Ya,
Dan kitalah imamat rajani itu, saudara-saudara. Kenapa kita harus bertemu dengan Yesus sebagai imam besar? Nah, di Efesus dikatakan, saudara-saudara, kenapa keimamatan kita harus bertemu dengan Yesus sebagai imam besar? Supaya kita rapi tersusun untuk menjadi suatu bangunan. Rapi, saudara-saudara. Ya, kalau nggak rapi itu tadilah sudah imam-imam, tapi acak-acakan suka-sukanya. Kalau senang melayani, kalau enggak. Nah ini saudara-saudara. Tapi kita harus. Ya, Efesus berkata, saudara, balik lagi kita ke Efesus tadi. Ya, Efesus pasal yang keempat. Kita lihat ini, saudara. Kenapa kita harus bertemu sebagai imam besar? Ya, karena dialah nanti saudara-saudara membuat pelayanan kita rapi, menjadi suatu pembangunan tubuh Kristus itu rapi, nggak acak-acakan, saudara. Itulah kehadiran pelayanan imam besar. Balik lagi kita ke Efesus. Makanya kita bersyukur di pengajaran ini, saudara-saudara ya. Efesus pasal yang keempat ayat 15. Iya. Efesus 4 ayat yang ke-15. Saya baca demikian. Iya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Ya, masih juga Dia sebagai kepala. Daripadanya seluruh tubuh, yaitu rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kenapa kita perlu pelayanan imam besar, saudara-saudara, di ruangan suci? Supaya kita rapi tersusun. Ya, puji Tuhan kita di pengajaran mulai dari awal kita belajar melayani rapi tersusun. Ya, nggak acak-acakan. Nah, ada orang yang penting, wah semua jemaat digilir. Saudara-saudara yang baru kebaktian pun suruh puji-pujian. Ya, suruh apa saja. Wah, saudara-saudara, kita harus rapi tersusun. Di mana kita letak kita? Ya, rapi itu ciri pembangunan tubuh Kristus. Kalau nggak mau rapi tersusun, keluar dia, saudara. Ya, diletakkan, misalnya dia jadi batu, kau di sini aja. Enggak, aku mau pindah ke sana. Aku mau di atas, aku mau di samping. Rapi, sesuai dengan tempat yang Tuhan berikan. Apa saja pelayanan kita, rapi, saudara-saudara. Ya, rapi tersusun itu ciri pelayanan Yesus sebagai imam besar. Mau kita dirapikan, saudara-saudara. Ya, supaya rapi pasti diatur. Ya, rapi harus diatur. Gak bisa suka-sukanya. Ya, mau datang kebaktian datang, pas nanti pelayanan dia datang. Saya kadang-kadang melihat begitu di gereja-gereja yang tidak mengenal Yesus sebagai imam besar. Oh, pas pelayanan dia datang semangat. Setelah itu enggak datang. Ya, kami pun di pendeta-pendeta suka begitu. Oh, kalau dia khotbah, wah cepat kali dia datang. Tapi giliran diangkat khotbah, terlambat datang. Itu pun duduk paling belakang. Coba. Ya. Tapi asal dia melayani, semangat. Kita pun ayo. Gak melihat pelayanan imam besar. Ya, kalau saya selalu di mana-mana begitu, setiap kebaktian baik persekutuan, datang saya paling lambat itu 1/4 jam sebelum kebaktian. Ya, kadang 1 jam sudah di situ. Kenapa? Karena saya mau rapi tersusun, melayani. Walau saya nggak apa-apa, saya nggak disuruh khotbah, saya suruh nggak mimpin puji-pujian, berdoa pun enggak. Tapi karena saya mau rapi, saya mau melayani Tuhan. Ya, tapi coba teman-teman yang lain, wah, kadang-kadang jadi pembicaraan cukup ini asal mau khotbah, ini asal puji-pujian itu. Ya, mau kita rapi tersusun, diatur sedemikian rupa. Nanti saudara ikut KKR Natal di
di hotel mana itu namanya, ya Selekta. Kalian tengok bagaimana orang bermusik, penerima tamu, pelayan firman, pembaca, rapi tersusun, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar, kita tengok, oh ini rupanya. Nggak ada di sana nonjol, wah musiknya lebih keras, atau singernya lebih keras. Ya, teratur semua, saudara-saudara, teratur. Makanya saudara usahakan ikut. Ada 5 kali kebaktian itu, saudara-saudara. Ya, usahakan. Karena ini pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Coba kapan perlu dikasih kian dulu, kalau tanggal 3, 4, dan 5. Ya, kita usahakan saudara-saudara hadir. Belum tentu orang-orang jauh dari Papua, dari mana itu datang kemarin itu sudah hampir 400-an saudara yang sudah mendaftar. Ya, kita tengok, wih ini rupanya pelayanan imam besar. Ya, semua melayani dengan tertib, tersusun, saudara-saudara. Ya, rapi tersusun. Yang kedua, pelayanan imam besar supaya kita terikat dalam kasih. Itu pelayanan imam besar. Ya, kita terikat menjadi satu, diikat menjadi satu oleh pelayanan, diikat. Nah kalau kita nggak mau bersekutu, gimana kita diikat? Coba kalau kita nggak pernah bersekutu, ada KKN nggak mau datang kita, ya ada solusi, udahlah cukup tergembala saja. Kita sampai terikat dari tubuh Kristus satu, terikat dengan yang lain, gereja satu, terus terikat menjadi satu bagian terikat. Ya, inilah pelayanan imam besar, saudara-saudara. Mulai dari kita rapi tersusun, ya. Yang kedua, diikat. Saya baca 16 ini ulangi. Daripadanya lah seluruh tubuh. Ini jemaat ya, yang rapi tersusun. Ya, jadi saudara tengok kita, oh ya betul-betul rapi, kagum kita, oh rapi semua. Ya, ada penerima tamunya, udah diajari jangan menerima tamu, salaman gak ditengok, salaman sambil ngobrol sama temannya, datang jemaat, salam, gak rapi tersusun itu. Ya, atau juga menyuruh ke depan, kadang-kadang gitu ya, ada lagi kursi kosong karena tempatnya sangat bagus. Ya, ada memang begitu jemaat. Kemarin di rapat kami, ada jemaat spesial satu tempat tasnya. Disuruh nanti bu, tasnya dipegang, tersinggung saudara-saudara. Ya, kan ini masalah penerima tamu. Nah, kalau ada tas kita, taruh aja di depan, kalau nggak dipegang. Supaya datang di belakang, nanti tersinggung, ada yang tersinggung, bu, tasnya tolong bu. Apa kali ini? Nggak mau diatur, saudara-saudara. Padahal banyak orang nggak punya kursi. Jadi kita juga kemarin dibilangi juga. Teman-teman ikut jemaat, walaupun mahal tasnya, dipangkulah, jangan spesial satu kursi tempat tasnya, saudara-saudara. Ya, karena saking mahal tasnya, spesial, saudara-saudara. Jadi kita, ya udah pakai saja, nggak usah terlalu mewah-mewah, bawa Alkitab, tas Alkitab kita pangku, kita pegang, kalau nggak letakkan saja, karena tempat sangat terbatas, saudara-saudara. Rapi kita disusun. Rapi tersusun. Setelah itu diikat menjadi satu oleh semua bagian pelayan. Jadi bagian pelayan kita supaya satu, terikat kita. Ya, pelayanan satu terikat, yang satu juga terikat, jadi satu pelayanan. Seperti tubuh kita ini terikat, tangan terikat dengan tubuh kita, kaki, kepala, semua terikat. Gak ada satu terpisah. Ya, itulah pelayanan imam besar. Jadi kenapa kita harus ikut KKR, supaya terikat kita menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi nggak boleh kita hanya udah aku pelayan pengembangan aja, KKR enggak, ya persekutuan enggak. Ya, ciri salah satu pelayanan imam besar yang kita rasakan, rapi kita dan mau terikat oleh pelayanan dari semua bagiannya. Jadi nanti diusahakan saudara-saudara. Ya.
Diusahakan supaya kita merasakan pelayanan imam besar. Ya, pelayanan besar ini membuat kita imam besar. Kita rapi semua saudara-saudara, tersusun. Ada lagi yang terakhir saudara, yang ketiga. Pelayanan Kristus lakukan. Dia sebagai kepala atas jemaatnya untuk membawa keselamatan kepada tubuhnya saudara-saudara. Ya, yang ketiga adalah memandikannya. Ini bagian terakhir saudara-saudara. Dimandikan kita. Tadi sudah melayani, modalnya duduk di kaki Tuhan. Ya, dekat dengan kaki Tuhan, itu modal pelayanan. Yang kedua, kita rapi, tersusun, terikat. Ya, rapi, tersusun. Mau kita diatur, mau kita dibentuk, rapi, tersusun, ditempatkan kita. Lalu terikat dalam kasih. Menurut semua bagian-bagian pelayanan itu kita terikat di situ. Jangan sendiri-sendiri. Udah aku yang penting aku pendeta kecil, tidak usahlah bersekutu. Harus bersekutu. Ya, harus bersekutu saudara-saudara. Namanya tubuh Kristus, bersekutu. Ya. Dan yang terakhir saudara-saudara, Kristus lakukan untuk keselamatan tubuhnya adalah memandikan. Itu Efesus juga pasal yang kelima. Supaya kita tanpa cacat celah. Ya, kita temukan hidup kita nanti sempurna tanpa cacat celah karena pelayanan Yesus untuk dia sebagai kepala kepada jemaat, ya saudara-saudara. Ya, Efesus pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Ya, sebetulnya ayat 27 tapi gabung dengan ayat 25. Efesus 5 ayat 25 mulai demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ini yang pertama mestinya. Lalu yang kedua, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, inilah bagian terakhir saudara-saudara. Ya, Kristus sebagai kepala atas jemaatnya untuk menyelamatkan tubuhnya. Bagian terakhir semestinya dimulai dari menyerahkan nyawanya untuk memelihara kita. Ya, jadi pemeliharaan hari-hari terakhir ini, pemeliharaan mempelai itu kita rasakan saudara-saudara. Nyawanya diberikan bagi kita supaya kita hidup. Jadi hidup kita seringkali kita bilang, hidup ini karena korban Kristus. Hidup ini karena nyawa Kristus. Saya bisa punya nyawa karena nyawa Kristus sudah diberikan kepada kita. Kalau kemarin di IPA, napasnya Tuhan diberikan bagi kita. Tapi kalau dia sebagai Tuhan kita, dia korbankan nyawanya. Ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Mulai dari nyawanya, seluruh hidupnya. Bahkan di surga sana pun dia berjuang untuk gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan punya tempat di surga. Ini yang pertama. Telah menyerahkan dirinya. Berkorban saudara-saudara. Mengorbankan nyawanya. Mengorbankan seluruh hidupnya. Ya. Dan yang kedua. Menguduskan. Memandikan kita. Ya. Jadi sebelum Tuhan datang kita harus dimandikan saudara-saudara. Dimandikan dengan air. Ya, ayat 26 saya ulangi. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air. Apa itu memandikan dengan air? Baptisan air. Ya.
Memandikan dengan air ini, manusia lama kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, dibaptiskan bersama dengan Kristus, manusia lama, sehingga kita menjadi manusia baru. Sudah menjadi manusia baru belum cukup, harus dimandikan lagi sekali lagi, dimandikan terus menerus, bukan sekali, dimandikan terus menerus. Gak bisa kita mandi satu hari untuk selamanya, menjadi mempelai ya 10 tahun mendatang menjadi mempelai cuma sekali dimandikan. Gak bisa. Terus menerus kita saudara-saudara oleh firman. Kalau baptisan air hanya 1 kali, ya itu untuk kita dikuburkan bersama dengan Kristus supaya kita menjadi manusia baru, supaya kita punya hati nurani yang baru. Setelah itu kita terus menerus dimandikan oleh firman. Termasuk hari ini kita dimandikan oleh firman Allah, saudara-saudara. Karena kita masih ada dosa-dosa, kita masih berjalan, ada saja dosa terpancing kita, ya. Ada dosa yang kita inginkan, tapi ya karena kita bergaul, kita hidup, saudara-saudara, masih di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dan terus kita dimandikan, saudara-saudara. Ya, kita dimandikan terus menerus, saudara-saudara, sampai tiada cacat celah. Itulah pentingnya kita dimandikan oleh air firman. Ya, kalau dimandikan air firman, segar kita, saudara-saudara, bersih kita. Sampai satu saat oleh firman ini kerut aja nggak ada. Tadi disebutkan itu, ya. Saya ulangi ini, memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat. Saudara, secara jasmani kita mungkin cacat dulu kita. Ada cacat kita, saudara-saudara. Ada kerut. Kerut ini dosa yang kita sembunyikan. Ya, dosa yang ada di lipatan-lipatan badan kita ini, kerut. Itu pun harus disucikan, orang gak nampak. Ya, saya sudah tua, badan saya ini sudah banyak kerut-kerut ini, saudara-saudara. Di lipatan-lipatan kulit ini udah banyak kerut. Nah, itu pun harus disucikan, saudara-saudara. Ya, cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi saudara-saudara, pelayanan Kristus sebagai kepala jemaat, dialah yang akan menyelamatkan tubuhnya, gerejanya. Keselamatan sempurna ini, saudara-saudara, disebutkan menyelamatkan keselamatan sempurna. 3 caranya Tuhan yang Tuhan perbuat kepada jemaatnya agar jemaatnya mendapatkan keselamatan yang sempurna. Mulai menaklukkan segalanya di bawah kakinya. Musuh terakhir ditaklukkan adalah maut, supaya jemaat giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, modalnya adalah dekat dengan kaki Tuhan. Kalau dekat dengan kaki Tuhan pasti menang, saudara-saudara. Pelayanan kita pelayanan menyenangkan di hadapan Tuhan, karena dekat kaki Tuhan kita seperti Maria dengar suaranya terus-menerus. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena perintah Tuhan, kebenaran firman. Sehingga satu saat kita tidak dienyahkan, kita melayani bukan karena perbuatan jahat, melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara-saudara, Dia membuat kita rapi tersusun. Iya, Dia membuat kita rapi tersusun. Ya, diikat dalam pelayanan, bagian pelayanan kita itu mengikat kita dengan orang lain, sehingga kita menjadi satu tubuh Kristus, menjadi mempelai Kristus. Tuhan tampil di situ. Dia sebagai imam besar di ruangan, melayani di ruangan kudus. Kita pun harus tinggal di ruangan kudus sebagai imam-imam untuk merasakan pelayanan imam besar. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, menyucikan kita
lewat memandikan kita dengan air dan firman. Air itu adalah baptisan air satu kali, menguburkan manusia lama kita untuk kita menjadi manusia ciptaan baru. Setelah itu kita terus menerus dimandikan, sampai semua cacat, kerut yang serupa itu semua akan menjadi kudus sampai tidak ada lagi celah. Bayangkan aja kita seperti perawan suci. Coba, dari manusia kita berdosa bisa menjadi perawan suci. Kita yang sudah nggak suci, tapi kita oleh firman yang kita dengar terus memandikan kita, menguduskan kita, sampai kita dipertunangkan kepada Kristus sebagai perawan suci. Untuk satu saat kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Masuk kerajaan 1000 tahun. Dan masuk Yerusalem baru, kota yang disediakan oleh Tuhan. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terima 3 hal ini saudara-saudara. Dan sungguh-sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Kita menang. Kita menjadi imam-imam. Dan kita menjadi mempelai Kristus. Kita menang karena sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kita jadi imam-imam karena dia imam besar. Dan kita menjadi mempelainya karena dia yang selalu memandikan, menyucikan kita sampai tiada cacat celah. Kita menjadi perawan suci di hadapan Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita malam ini. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita, ya, untuk kita mempersiapkan diri kita. Tuhan akan datang, dia akan membawa kita di dalam kemuliaan. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian ini, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Psalm 118, Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Haleluya, mari bangkit berdiri, sama-sama kita mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah Kristus yang merupakan kebutuhan utama kita, saudara-saudara. Haleluya. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan. Engkau berikan bagi kami kasih-Mu yang utama. Haleluya. Kala bagi semua menyelamatkan tubuh. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Betapa hatiku merindukan. Tuhan beri kasih-Mu yang utama.
seruan kita kepada Tuhan. Tuhan, berikan kasih-Mu yang utama. Kita katakan kita, permohonan kita, kasih yang utama Tuhan berikan. Taklukkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Semua musuh-musuh Engkau taklukkan agar kami giat melayani. Yesus, Engkau buat kami rapi tersusun. Engkau buat kami diikat dalam kasih-Mu Tuhan. Menyucikan kami, memandikan kami sampai tiada cacat. Kepada kami firman-Mu Tuhan, Engkau taklukkan semua di bawah kaki-Mu. Kami menang untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan kepadamu Tuhan. Sampai satu saat Engkau mempersiapkan kami untuk masuk pesta nikahan domba Allah ke sana hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kepada kamilah firman-Mu ini malam ini Tuhan Yesus Kristus kepala jemaat. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau memberikan keselamatan yang sempurna kepada kami. Dan sungguh kami bersyukur. Mulai dari segala musuh-musuh Engkau taklukkan di bawah kaki-Mu. Engkau ada melayani kami sebagai imam-imam rabi tersusun diikat dalam ikatan kasih-Mu ya Tuhan. Bahkan terus memandikan kami sampai tiada cacat celah, tiada kerut Tuhan. Engkau perhadapkan kami bagaikan perawan suci di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa kuat Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Tersedia tubuh dan darah-Mu di hadapan kami. Berkati yang membagikannya, berkati kami yang menerima. Tubuh dan darah-Mu dan kekuatan bagi kami. Nyawa-Mu Engkau korbankan agar kami hidup, tidak ragu-ragu kami. Engkau pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan pujian kita, beri tanda sebagai milik-Mu. Kita dikasih Tuhan menjadi suatu tanda untuk kita menjadi milik Kristus. Selidikilah kasih, kita terima perjamuan kudus. Kita terima dengan iman percaya kita korban Kristus yang begitu berharga bagi kita. Jiwa dan
kasih Tuhan, di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu, darah perjanjian itu. Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi mempelai-Mu kepada kami malam ini. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Nyawa-Mu Engkau berikan agar kami hidup, Tuhan Yesus. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat darah Kristus. Percaya kita semua sudah ditaklukkan Tuhan di bawah kakinya. Tempatkan dirimu dekat kaki Tuhan. Hidup kita dipakai, hidup kita diberkati, hidup kita Tuhan tolong. Mari angkat darah Kristus tinggi-tinggi. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tanda di tubuhku, kita angkat tangan kita. Beri tanda di sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Betapa hati kami bersyukur ada tanda-tanda pemilikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mau terus menempatkan diri kami di kaki Kristus, kami mau rapi tersusun, kami mau diikat dalam kasih, memberikan hidup kami terus dimandikan sampai Tuhan datang, tiada cacat celah dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami dan terus memberkati kami. Jasmani rohani semakin berlimpah berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau lepaskan kami dari sakit penyakit kami. Engkau tolong kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau taklukkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu kita berikan dengan sukacita. Betapa hebat Tuhan dalam hidup kita. Jalan tak bersama. Jalan tak tersela.
kami diberkati oleh Tuhan. Engkau yang kami agungkan, Engkau kami muliakan Tuhan. Semua jerih lelah kami, semua kehadiran kami, pengorbanan kami, tidak ada satu pun dilupakan oleh Tuhan. Kami semua lakukan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Mari tumpah